Iya. Dah, selamat siang. Siap. Tasmat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya absen dulu nggih. Adelia, Aditya Wisnu, Ahmad Firdiansyah, Aldo, Alfia, Almera Eva, Ardan, ANBK. Arfiansyah, Bilkis Yolanda, Serliana, Clarissa, Desvian Suryo, Eliza, Excel, Febriandra, Vira, Kezia, Muhammad Desta, Dispen, Muhammad Fahri, Muhammad Julian, Mutiariana, Nabila, Nadia, Prasasti, Reskian Randi, Ristiavani, Rizky Dwi Prabowo, Rizky Hamid, Salsabila, Setio Maharani, Sultan Suci Fadilah, Sultan Bagas, Thomas, Tommy, Febi, Briliano. Banyak yang dispen ya hari ini ya. Udah. Sekarang kita akan belajar tentang materi bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum menganjak ke bahasa pemrograman Python, materi kemarin apa? Algoritma. Masih ada yang ingat dengan algoritma itu apa? Mas Rizky Hamid? Lupa tapi kayaknya suatu susunan data-data. Suatu susunan data-data. Susunan berarti berjajar ya, atau hampir mirip, berurut, terstruktur. Contohnya kira-kira apa ya kalau algoritma kemarin? Mas Desvian? Langkah-langkah membuat kopi. Ada contoh lain? Mbak Eva? Menghitung luas persegi. Nah, seperti itu ya. Masih ingat ya sedikit-sedikit? Masih. Selanjutnya kita langsung ke yang ini ya. Bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Python. Mohon maaf. Python itu apa toh sebenarnya? Bahasa pemrograman Python. Ada yang tahu? Kalau bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menginstruksi atau memprogram sebuah komputer, nggih. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak. Contohnya ada PHP, HTML, Java, JavaScript. Dan yang paling populer adalah bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum lanjut, tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar dari bahasa pemrograman Python. Konsep dasar atau nanti yang saya akan jelaskan adalah struktur pemrogramannya dulu. Ya. Next, ya ini ada pengertian bahasa pemrograman Python. Mungkin bisa dibaca dari Mas Aldo. Pengertian bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python yang sederhana dan fleksibel. Python adalah bahasa pemrograman yang dikenal luas karena
sintaksisnya yang jelas, mendukung berbagai paradigma pemrograman dan memiliki komunitas besar. Diciptakan oleh Guido van Rossum, Python banyak digunakan dalam pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan ya Mas, bukan butaan nggih. Nah, untuk bahasa pemrograman Python ini populer nggih. Populer, yang dimaksud dengan populer itu apa kira-kira? Populer adalah terkenal atau biasa juga dengan sering dipakai oleh para programmer. Karena apa? Karena bahasa pemrograman Python ini bisa untuk mengembangkan web, analisis data, maupun kecerdasan buatan atau yang namanya AI. Kalau bahasa Indonesianya adalah KA. Ada yang tahu KA? Kecerdasan artifisial. Nah, itu nggih. Next. Nah. Bahasa pemrograman Python dan Google Colab. Kenapa toh menggunakan bahasa Python? Kan ada bahasa yang lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan Python karena ada Google Colab yang digunakan untuk mendukung atau mempermudah kita tanpa instalasi yang ini itu. Jadi kita tinggal menggunakan akun Google. Sudah punya akun Google semua atau di sini? Sudah nggih. Nah, jika sudah, nanti kita bisa langsung praktek saja. Kalau sudah punya Google Colab, punya akun Google maksudnya, itu kita bisa menggunakan aplikasi Google Colab secara free. Terus selanjutnya, nah, seperti yang saya bilang tadi, struktur bahasa pemrograman Python nggih. Itu yang Y-nya ketutupan sama TH-nya. Mohon maaf nggih. Yang pertama ada komen. Komen itu apa kira-kira? Orang berkomentar. Nah, komentar nggih. Komentar itu adalah bagian teks yang tidak akan dieksekusi oleh program. Tahu kira-kira? Baris kode yang tidak akan dieksekusi. Kalau dieksekusi itu program ketika diketik nanti akan dibaca oleh komputer. Nah, kalau kita kasih komen itu nanti teks tersebut tidak akan dieksekusi oleh Python. Terus selanjutnya adalah penulisan statement Python print. Penulisan statement Python print. Nah, di sini adalah simbol yang digunakan untuk menampilkan teks atau ketika ditulis program itu akan dieksekusi atau ditampilkan dengan menggunakan struktur atau kode dengan print. Selanjutnya, di sini ada variabel dan tipe data. Variabel, ada yang tahu variabel? Nggak tahu. Pernah beli bakso? Pakainya apa? Mangkok. Mangkok nggih. Mangkok itu adalah sebuah wadah. Nah, berarti di dalam wadah itu kan ada isinya. Gitu. Nah, variabel itu adalah wadahnya. Untuk isinya adalah tipe data. Paham? Variabel adalah kumpulan dari atau wadah dari tempat tipe data tersebut. Variabel dan tipe data.
Selanjutnya ada berbagai macam tipe data ya dalam bahasa pemrograman ataupun komputer. Kalau kalian kesehariannya pernah lihat uang berbentuk apa? Teks persegi panjang. Nah, itu ada tulisannya toh. Tulisannya itu dia bisa mengatakan kalau itu adalah, contohnya ini ya. Ini aja. Ini adalah uang 2000. Kenapa bisa dikatakan 2000? Karena ada angkanya ya. Nah, di sini tipe data itu ada bermacam-macam ya. Ada angka, terus ada kata, apa lagi? Tipe data, angka, kata. Tipe data yang pertama yang sering dipakai adalah integer. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat. Contohnya 1, 100, 10, 9 itu kan bilangan bulat. Nah, string. String adalah contoh tipe data yang digunakan untuk teks ya. Biasanya diapit dengan tanda kutip. Terus float. Float adalah tipe data integer, tapi bukan integer real ya. Kalau integer kan tadi bilangan bulat. Nah, pernah lihat yang ada koma-komanya kan? Misalnya setengah kan 0,5. Pernah tidak? Nah, 0,5 lah itu adalah tipe data float atau berbentuk bilangan pecah. Selanjutnya ada double, yaitu bilangan pecahan tapi punya ukuran penyimpanan yang lebih besar dari float. Kalau float kan ada batasnya, nanti kalau yang double itu lebih di atasnya lagi. Nah, boolean. Kalau yang algoritma kemarin sudah masih ingat yang gambar belah ketupat? Itu kan hasilnya ada dua ya. Ada ya dan tidak. Nah, di sini kenapa disebutkan kenapa algoritma itu diperlukan untuk bahasa pemrograman ya. Ini ada boolean yang datanya itu akan bernilai true dan false, atau benar dan tidak, atau ya dan tidak. Benar salah, ya tidak, true false. Itu sama ya. Selanjutnya adalah char atau karakter berupa grup dan unit. Nah, objek unit tipe data seperti void pada Java. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Belum? Belum? Apa pengen meregangkan otot-otot dulu? Ya, boleh. Boleh, silahkan berdiri dulu. Hadap kiri, gerak. Kiri, hadap kiri ya. Nah, terus yang belakang rodok maju, sidik. Nah, maju. Pegang pundaknya. Oh, yang cewek nggak mau? Nggak apa-apa. Terus pijet. 1, 2, 3. Pijet. Nah, pon. Pijet. Nah, sudah. Balik kanan, gerak. Gantian nggih. 1, 2, 3. Pijet. Nah, wah, iki penak iki pijetane Mas Hamid iki. Nah, sip ya Mas Hamid. Terus silahkan diginikan. Kira-kira masih anu enggak? Masih terasa sakit ya? Wah, masih terasa sakit. Yaudah, nanti ke tukang pijet aja ya, setelah pulang sekolah aja. Ya. Boleh duduk tidak? Boleh ya, silahkan duduk. Lupa sudah duduk. Nah, sampai sini sudah sedikit rileks belum? Sudah. Kalau sudah,
komputer sudah nyala semua nggih? Mari kita rodok berpusing-pusing dulu. Pun. Nah, setelah sudah terbuka, silahkan buka Google Chrome nggih. Jangan lupa login dengan email masing-masing. Tugas. Sudah login? Sudah bisa login semua nggih? Nah, sekarang adalah tugas kelompok. Wah, kok tugas kelompok? Salah ya? Harus saya jelaskan dulu. Sudah login? Sudah. Sekarang saya jelaskan dulu ya. Ya, Pak. Kenapa kalian membutuhkan sebuah akun Gmail? Nah, karena di sini saya sudah login ya, kalian bisa buka Drive atau kalian bisa langsung nanti ketikkan collab. Nah, di sini kan paling atas muncul yang namanya Google Colab. Oke. Nah, nanti silahkan kalian buka. Terus open artinya apa? Buka. New baru. Kita mau buka atau buat baru saja? Buat baru saja, nggih. Nah, untuk pertama, tampilan Google Colab adalah seperti ini. Pak, ini sebenarnya materinya Python apa Google Colab toh? Kok collab apa ini Google nih? Nah, di sini materinya adalah materi tentang pemrograman Python, nggih. Pemrograman Python kuwi bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program. Nah, untuk lebih mudah biar enggak install PC terus install sing ya nek sing duwe PC ya nek ora ya rada bingung to nanti. Ya. Nanti kalian bisa buka Google Colab ini di HP kalian, entah Android atau iPhone itu bisa nggih. Nanti kalian juga bisa berarti belajar di rumah seperti itu nggih. Kasarannya seperti itu. Tadi kira-kira ada apa saja yang materinya tadi? Yang ini. Kita contohkan yang ini ya. Nah, struktur bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada komen. Komen atau komentar. Pengertiannya adalah baris kode yang tidak akan dieksekusi. Ini kan? Jadi tidak akan dieksekusi itu tidak akan ditampilkan. Nah, untuk membuat komen itu menggunakan tanda pagar. Misalkan nama saya adalah, namanya siapa? Mbak Salsa ya. Nama saya adalah Salsa. Nah, tinggal kalian ketikkan seperti ini. Terus run-nya gimana, Pak? Run-nya bisa dengan, nah ini tombol play ya. Tombol play ini digunakan untuk run. Atau di situ ada keterangannya. Run cell. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan ada run cell dalam kurung Ctrl plus Enter. Kita lanjutkan saja. Nah, dia tidak akan menghasilkan apa-apa nggih di sini. Nah, ini tanda centang ini
Berarti kalau programnya sudah berjalan. Selanjutnya ada yang namanya penulisan statement Python print, variabel yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, variabel yang digunakan untuk menampilkan ya. Ini. Nah, di sini kita menggunakan kata print. Contohnya adalah print dalam kurung tanda petik. Petiknya yang double ya nanti. Bisa yang petik double ataupun petik satu. Nama saya adalah Salsa. Misalkan seperti ini. Petik 2 kurung tutup baru di running. Maka di sini akan muncul eksekusinya. Nah, sampai sini paham atau bingung? Paham. Paham ya? Lanjut. Nah, jika ingin mengclearkan ini, kalian bisa pencet yang segitiga ini, terus clear selected output. Selanjutnya adalah, nah yang ini, variabel dan tipe data. Variabel tadi apa toh? Wadah. Contohnya tadi kan bakso toh. Variabel itu adalah mangkoknya. Nah, kalau tipe data itu adalah yang baksonya. Bakso kalau tidak ada mangkok gimana? Jatuh kan? Tapi kalau mangkok tidak ada bakso kosong, nggak bisa dimakan. Berarti itu nggih. Nah, sekarang adalah variabel digunakan untuk menyimpan wadah. Yang pertama wadahnya dulu, contohnya adalah nama. Ya. Nama ini adalah variabelnya nggih. Nama dengan eksekusinya, terus nama saya adalah Salsa. Salsa ya? Salsa. Nah, kita eksekusi, kita running. Nama saya adalah Salsa. Oh, ini yang atas ya. Saya hapus dulu. Ketika kita running, maka kosong. Kenapa kosong? Kira-kira ada yang tahu? Wadah, variabel, sama tipe data. Nah, masih ada yang kurang nggih? Yang kurang adalah silahkan ketika sudah variabel dan tipe data seperti itu, silahkan kalian panggil. Memanggilnya adalah menggunakan kata statement untuk mencetak. Print. Seperti ini ya. Print langsung nama. Karena variabel di sini nama. Running. Nah, nama saya adalah Salsa. Ini ya, ini hasilnya. Ketika di sini diganti menjadi Bilqis, maka ketika di running adalah, kok nggak ganti Pak? Kenapa kok nggak ganti? Nah kan yang dicek, yang diketikkan di itu toh, di komentar toh, makanya itu nggak bakalan ganti. Ketika kalian penempatannya benar, maka ketika di running adalah nama saya adalah Bilqis. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya adalah melanjutkan yang tadi. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tugas kelompok. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. Nah, silahkan tiap baris nanti berkelompok nggih. Berkelompok, silahkan buat program yang menampilkan data diri kalian menggunakan variabel. Variabel yang ini ya. Nah, ini kan variabel. Ini variabel, terus nanti silahkan dibuat. Setelah dibuat, nanti salah satu kelompok bisa perwakilan atau semua maju ke depan untuk mempresentasikannya, nggih. Sanggup? Jam berapa ini? Jam 1 lebih. Oh tidak, pakai komputer sendiri-sendiri ya? Nanti pakai komputer sendiri-sendiri, kalian presentasinya bisa login di sana atau bisa menggunakan laptop bagi yang membawa laptop ya. Bon, berkelompok, kelompok satu sini atau sini? Sini aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok ya. Nah, jika sudah, silahkan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu sampai mau berapa menit? 5 menit? Ya, 5 menit. 10 menit? 10 Pak, 10. 10? Ya dah. Karena kalian minta 10, 30 menit buat kalian untuk mengerjakan ya. Oh, menggunakan HP, Mas? Bisa ya? Bisa kan menggunakan HP? Ya, yang komputernya mati bisa menggunakan HP ya? Ya, Pak. Ini nggak bisa. Gimana, Pak? Login akun Google, coba dibuka dulu. Oh, di refresh dulu aja. Klik kanan refresh. Klik kanan di sini. Enggak bisa. Coba saya restart dulu ya.
Ada kesusahan Mas? Tidak. Lumayan mudah ya? Ya Pak. Apa? Gimana? Maksudnya dari AI boleh nggak ya Pak? Kan ini kan ada AI sendiri. Oh, jangan Mas. Kalau jangan, sebenarnya AI itu bagus. Cuman kalau kita kurang untuk atau terlalu bersandar pada AI, nanti juga kasihan jenengan. Masa depannya itu Jelek. lebih susah. Jadi kalau bisa itu kita berpikir sendiri dulu, ngoten nggih. Oke. Kalau era sekarang kan memang AI itu sip, tau udah bisa mikir sendiri, udah bisa mengerjakan tugas gitu. Tapi kalau bisa ini kan cuman latihan, kan ya. Dan nanti bisa dicoba dulu. Kalau nggak bisa baru tanya-tanya AI. Kira-kira yang salah di mana? Itu nanti biar bisa di tuh. Jadi aksesnya harus ditekan dulu gitu ya Pak? Oke. Ya. Mbak Amer, ada yang susah Mbak Amer? Tidak, Mbak Eva? Oh enggak. Mbak Bilkis susah Mbak? Enggak ya? Aman ya? Mudah ya? Ya Pak. Udah, Pak. Oh, sebentar, saya belum. Gimana Mbak? Coba Mbak. Silahkan login Mbak. Coba, Mbak. Ya bentar ya. Mbak masih itu bisa login. Ya Mas, ada apa? Oh ya silahkan Mas.
Ya susah ya Mas. Ya Mas. Maksudnya ini apa? Oh iya. Bisa. Ayo. Itu kan perkenalan toh. Tadi kan programnya menampilkan data diri kalian menggunakan variabel. Oh. Ya. Sudah. Kita nunggu yang lain lagi ya. Nunggu yang lain dulu ya. Ya. Nanti presentasi ke depan. Nanti saya panggil yang presentasi ya. Sepertinya yang lain juga masih belum, nunggu dulu ya Mas, nggak apa-apa ya. Nah. Mbak susah Mbak, pakai HP susah nggak? Tidak, Pak. Tidak ya.
Ya Mas, silakan masuk Mas. Salam. Ya, ya silakan masuk. Coba ini Mas, ini dikasih balik 3 yang ini kan nanti hasilnya beda. Mungkin ya. Mama. Ring 3. Nama saya. Nah, biasanya kan kita pakai enter ya Mas untuk ke bawah ya. Nama saya Excel. Alamat saya di Gedong misalkan gitu ya. Gedong. Nah, di Raja Lor. Kan gitu. Nah, coba ini di komentar dulu aja yang ini ya. Komen nah, printnya di mana? Printnya itu adalah ya printnya di komen dulu karena kan enggak pakai variabel ya yang ya. Komen kita running. Nah ini kan bisa ke bawah ya. Nama saya Excel, alamat saya di Gedong Muntoro Madu. Oke, bisa dilanjut Mas. Nah, sudah semua nggih? Pun? Siapa ya nanya ya maju ke depan ya? Minggu kemarin kelompok 4 sudah maju ya minggu kemarin ya? Sudah maju ya. Berarti sekarang kelompok 1 aja ya? Berarti kelompoknya Mas Aldo, Mbak Bilkis, Mas Ahmad Firdiansyah, sama Mbak Salsa. Mau perwakilan atau semua maju? Perwakilan. Berarti 2 orang saja. Oke. Silakan perwakilan 2 orang maju ke depan, nggih. Nah, di mana Mas? Di meja atau di situ? Di sini. Nah, untuk Mbak Mas Aldo sama Mbak Bilkis silahkan dipresentasikan untuk hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok kami yang beranggotakan Aldo, Bilkis, Firdi, sama Salsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Python, bahasa Python. Nah, di sini saya memulai dari variabel nama. Mbak Bilkis tolong di itu variabelnya. Bisa langsung di running saja, Mbak, Bisa, Pak. untuk hasilnya. Kita Hasilnya. lihat hasilnya, nggih. Ya. Nah, ini hasilnya dari variabel-variabel yang ada di atas tadi. Mbak. Ya. Nah, kira dari teman-teman ada pertanyaan tidak? Nah, ada ya. Nah, di sini untuk variabelnya yang mana? Yang variabelnya yang Variabelnya yang mana? nama, Mas atau Pak. Mbak? Ini yang mau menjawab ini. Mas. Oh ya, Mas Aldo. Ya. Variabelnya ada, Variabelnya ada 3, yaitu yaitu yang pertama nama, alamat, sama SMK. Nah, itu yang dinamakan dengan variabel, nggih. Ya. Dan yang print itu digunakan untuk menampilkan semua variabel. nah, itu nggih. Sampai sini nggak ada yang ingin ditanyakan, nggih? Pon? Sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah, berarti bisa kembali lagi ya, Ya, Pak. Kak, Mas. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk tadi kan tugas kelompoknya sudah diwakili dari kelompoknya Mas Aldo, Mbak Bilkis, sama Mas Ahmad, Mbak Salsa, nggih. Nanti mungkin untuk hasilnya yang tadi kedepannya bisa kalian coba-coba lagi di rumah, nggih. Misalkan kalau tadi kan nama, alamat, sama SMK, nanti bisa ditambahi lagi, misalkan tanggal lahir, tempat tanggal lahir, terus status, bisa alamat rumah, RT RW, nomor telepon, itu bisa ditambah ya nanti. Nah, setelah materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan mengapa Python toh yang harus jadi pilihan terbaik untuk pemrograman modern. Kenapa harus Python? Yang pertama, Python memiliki sintaksis yang jelas dan sederhana. Contohnya tadi adalah untuk menampilkan sebuah teks, kalian cuman perlu membuat kode dengan kode print, ya. Print itu kan untuk menampilkan, sederhana dan jelas. Yang kedua, komunitas Python yang besar menyediakan banyak sumber daya dan dukungan untuk pengembang. Dan yang ketiga adalah Python mendukung berbagai framework dan pustaka. Dan jangan lupa kalau di sini Python bersifat open source. Open source itu adalah semua orang bisa memakai tanpa harus terikat dengan yang namanya lisensi.
Nah, dari pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak, sampai bertemu untuk minggu depan. Ya. Minggu depan kita akan membahas tentang materi apa saja kira-kira? Next week atau next week break seperti One Piece? Next week saja ya. Next week ada yang pertama ada fungsi input dan output. Input itu apa? Masukan terus dikeluarkan atau ditampilkan. Yang kedua ada operator. Plus minus kali bagi itu adalah contoh, salah satu contoh operator. Yang keenam ada percabangan, bercabang ya. Dan yang ketujuh ada perulangan. Jika tidak ada pertanyaan dan untuk pembelajaran sudah cukup sampai di sini ya. Selamat sore atau siang ini? Siang. Nah, jadi selamat siang. Siang, selamat luar biasa. Saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu untuk minggu depan. Selamat berpusing-pusing untuk minggu depan, ya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.